Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketua DKM dan pengurus DKM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, as-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Ada ibu-ibu di atas. Lantai 3. Tinggi banget nih masjid. Alhamdulillah hari ini puasa hari yang ke-15 ya. Perasaan baru kemarin kita nunggu-nunggu Ramadan, udah 15 hari. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kultum subuh judulnya menutupi kekurangan. Maksudnya kalau kita punya kekurangan pada satu sisi, tutup dengan kelebihan pada sisi yang lain. Manusia nggak ada yang sempurna, betul nggak? Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak bu suami yang sempurna? Ada nggak istri yang sempurna? Nggak ada. Nah, tapi kita tutupin kekurangan kita pada satu sisi dengan kelebihan pada sisi yang lain. Meskipun dia begini, tapi dia begitu. Walaupun dia begitu, tapi dia begini. Iya. Ada begitunya dikit, nggak semuanya begini. Kata istri, meskipun suami saya tampangnya pas-pasan Pak Ustadz, tapi orangnya baik banget Pak Ustadz. Ada nggak begitu bu? Suami saya Tat, meskipun tampangnya biasa aja lah, tapi orangnya lembut banget. Kalau manggil saya Tat, Neng, Neng, tongkat mana tongkat? Istri juga sama, ada nggak istri yang sempurna? Nggak ada. Ada suami yang bilang istri saya Tat, orangnya pintar Ustadz, pendidikannya tinggi, S1, S2, S3, pinter banget, kalau ngomong pinter. Tapi kalau disuruh masak kagak bisa dia Tat. Masak air kering. Ingat. Ada suami yang lain cerita, kalau istri saya Pak Ustadz, pendidikan mas standar Pak Ustadz, cuman kalau disuruh masak apa juga enak Pak Ustadz. Tuh daun rambutan ditumis Pak Ustadz. Wah, saya makan mules 3 hari saya. Jadi meskipun dia begini, tapi dia begitu. Meskipun begitu, tapi dia ada kelebihannya hadirin. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia kan seorang faqih juga seorang syair, Imam Syafi'i. Dalam sebuah kalimat syairnya Imam Syafi'i mengatakan, wa in kathurat uyubaka fil baraya wa sarraka ayyakuna laka ghita'un tasattar bis sakhai fakullu aibin yughtihi kama kilas sakhau. Ini syair artinya kalau dirimu banyak memiliki kekurangan, kalau kita punya banyak aib, banyak kekurangan, dan engkau ingin menutupinya, pesan Imam Syafi'i, tasattar bis sakhai, tutupilah aib dan kekurangan dirimu dengan sifat dermawan. Karena konon katanya kedermawanan itu bisa menutupi segala aib. Fakullu aibin yughtihi kama kilas sakhau. Dermawan itu bahasa Arabnya as-sakha, bisa nutupin segala aib. Contohnya begini, kita punya keluarga besar, sebulan sekali arisan keluarga, ada nggak? Arisan keluarga kita bukan sengaja, kita nggak pernah datang, ada aja kesibukan.
Kumpul keluarga kita nggak ikut kumpul, ya nggak? Lagi ada acara kita nggak datang. Kira-kira keluarga besar kita kecewa nggak sama kita? Marah nggak tuh biasanya? Lu kenapa sih belagu banget nggak pernah datang? Bukan sengaja, ada aja urusan. Tapi meskipun kita jarang datang, jarang nongol, jarang hadir, kita tuh orangnya sama keluarga baik. Yang susah kita tolongin, yang perlu bantuan kita bantuin, yang perlu duit kita pinjemin, hadirin. Walaupun jarang datang, kalau kita dermawan, suka nolongin, suka minjemin duit, keluarga kita mah kita sayang nggak? Sayang nggak? Kan kita jarang datang, tapi dermawan Pak Ustadz. Ini kadang-kadang udah jarang datang, pelit banget lagi. Ada nggak yang begitu tuh? Susah nutupinnya, hadirin, iya nggak? Ada ungkapan orang Arab mengatakan as-sakha'u dafanun lil uyub. As-sakha'u dafanun lil uyub. Kedermawanan itu penutup segala kekurangan, segala aib. Dulu waktu zaman kita sekolah, kita punya teman kita tuh orangnya nggak pinter dia. Orangnya juga nggak ganteng, hadirin. Kata orang sini, kue cucur anget-anget, tampangnya hancur banget. Ya enggak? Tapi teman kita zaman sekolah waktu itu orangnya baik, raktir mulu dia orangnya. Kalau naik metro mini dia yang bayarin. Kalau makan di warung dia yang raktirin. Meskipun dia nggak pinter, tampangnya pas-pasan, temennya banyak gak tuh? Banyak, hadirin, kan dia nggak pinter, tapi dia orangnya baik Pak Ustadz. Ya enggak? Kalau makan di warung nih dia aja ngebosin yang bayarin. Jadi hadirin, kedermawanan itu nutupin kekurangan kita. Hidup ini ada namanya hablum minallah dan hablum minannas. Kita disuruh punya hubungan yang baik dengan Allah, dengan ibadah, baca Quran dan lain-lain. Di saat yang sama dituntut untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Betul nggak tuh? Dengan Allah hubungan kita baik, ya nggak Bu? Dengan manusia juga baik. Nanti hadirin, kekurangan pada satu sisi bisa ketutup dengan kelebihan pada sisi yang lain. Begini maksudnya. Ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah bersabda, bercerita, kata Nabi, husiba rajulun mimman kana qablakum. Entar hari kiamat ada orang yang lagi dihisab oleh Allah. Dibuka catatan amalnya. Pas dibuka catatan amalnya, falam yujad minal khairi syai'un. Tidak diketemukan amal baiknya, alias ibadahnya dikit. Dibuka catatan amalnya, sholatnya pas-pasan, baca Qur'annya pas-pasan, dikit amal ibadahnya. Namun kata Nabi, dia punya kelebihan, hablum minan nas, illa annahu kana yukhalitun nas. Tapi ini orang meskipun ibadahnya jarang, nggak banyak, tapi orangnya bergaul. Wa kana musiron, dan orangnya suka memudahkan urusan. Orangnya nggak nyusahin orang lain. Ada akhlak namanya memudahkan urusan. Orang yang suka memudahkan urusan bagus nggak Pak? Bagus nggak Bu? Ada nggak orang yang suka nyusahin? Hah? Ada ustadz ceramah lama banget. Ada nggak tuh? Ada nggak tuh? Ini ceramah jangan lama-lama kalau gitu dah. Ya. Ada khotib Jumat, sholat Jumat lama banget khutbah. Ada nggak tuh? Kita udah amin, amin, amin. Hampir jam 1 dia bisa ngomong aja dah. Amin. Kata khotib, khutbah kita yang singkat siang ini judulnya 35 sifat seorang muslim. Wah elah. Ini jamaah udah tidur, begitu dia melek yang keempat, baru 4 tadi tidur lagi. Begitu dia bangun yang ke-12, set baru 12. Enggak, udah 4 kali mendusin gak bisa-bisa hadirin. Kata jamaah amin, amin. Kan khutbah Jumat jangan lama-lama, betul gak tuh? Dulu sekarang nih hampir semua masjid di podium nih, nggak tahu kalau di sini. Di podium ada tulisan khutbah paling lama 12-15 menit. Ada nggak tuh? Dulu kagak ada dulu. Dulu khotib Jumat pendek-pendek ya. Kalau sekarang kan orator, ya nggak tuh? Ditulis di sini khutbah paling lama 15 menit. Kelamaan nggak diundang lagi. Wah gitu sini, ini kan. Ada gambar tengkorak, danger gitu kan, gitu. Kenapa ditulisin hadirin? Orang sekarang kalau ngomong lama-lama, ya enggak tuh? Ya kan? Ada imam sujud lama banget, ada enggak tuh? Sujud, pas kita ngangkat, belum. Yang kita bilang lama banget hadirin. Kalau sholat sendirian lama boleh enggak? Bebas.
Nabi Muhammad kalau sholat sendirian paling lama, kalau mimpin orang paling singkat, begitu tuh. Jadi kata Nabi, ini orang amalnya nggak banyak, ibadahnya nggak banyak, tapi bergaul, acara RT dia datang, acara masjid dia kelihatan, pokoknya bergaul dan orangnya memudahkan urusan. Ada nggak orang yang nyusahin? Ada orang namanya salah dikit nggak mau kondangan, ada nggak tuh? Nggak kondangan bang, nama gue salah. Nama gue Andi, pakai Y, Andi. Ini pakai I, Andi, bukan gue, bukan. Ya kan? Nggak kondangan po, nama saya Pak Ustadz Suzi, Z, Suzi Pak Ustadz. Ini S, Susi, bukan saya Pak Ustadz. Ya kan? Nggak kondangan Pak Haji, saya udah haji Pak Ustadz, kok nggak ada haknya Pak Ustadz? Saya tuh haji 2 kali Pak Ustadz, haha kan harusnya 2 kali yang hadirin. Kalau 3 kali, kalau 3 kali, hahaha, iya nggak tuh? Ada orang salah dikit nggak mau kondangan, ada nggak tuh? Karena ada tulisan mohon maaf jika ada kesalahan dalam nama dan gelar, ada nggak tuh? Orang ngundang saya nih kepada YTH Ustadz Sahrini. Oh Sahrini saya hadirin, ya enggak? Kan saya Sahroni hadirin, mungkin dia terpesona kali ya. Kalau saya orang baik kondangan nggak? Kondangan aja udah, ya enggak? Hidup udah susah jangan dibikin susah, ya enggak? Ini orangnya memudahkan urusan, Bu. Ada nggak suami yang makannya susah? Hah? Di bawah orangnya. Laki saya tat kalau makan susah banget tat. Gara-gara sering nonton acara masak-masak di TV tuh Ustaz. Master Chef Juna tuh Chef Juna. Dia sekarang kalau makan nasi tingkat kematangannya diukur Ustaz. Nasi lembek dia marah, nasi keras dia marah. Dia mau tingkat kematangan nasi 75%. Iya elah ribet banget ah. Kata ibu, kata istri yang lain, kalau suami saya matat makannya gampang dia tat. Dia keras dia makan, lembek dia makan. Kadang-kadang masih beras dimakan Pak Ustadz tuh. Gitu. Ibu lakinya ayam. Enggak, dia orangnya gampangan Pak Ustadz. Coba deh kita punya anak makannya gampang, seneng gak Bu? Anak saya tat makannya gampang tat. Kadang-kadang punya temennya dimakan dia Pak Ustadz. Tuh anak saya Pak Ustadz. Dia apa yang dimakan? Kata Nabi, ini orang amalnya gak banyak, hablum minallahnya ya segitu doang kan. Tapi dia memiliki hablum minanas yang baik, bergaul, orangnya mudah, memudahkan urusan dan lain sebagainya. Kemudian hari kiamat Allah berfirman, nahnu ahakku minhu, kita lebih berhak dibandingkan dia di dalam masalah memudahkan urusan. Kalau dia orangnya suka memudahkan urusan, tajawazu anhu, sekarang gampangin urusan dia. Gitu hadirin. Orang yang suka memudahkan akan dimudahkan. Ya enggak? Kan kemudahan itu nikmat rezeki dari Allah. Kita kan minta Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kemudahan itu nikmat hadirin. Ya enggak? Maka gimana cara mendapatkan kemudahan? Mudahkan urusan orang, urusan kita jadi mudah. Yang suka nyusahin hidupnya susah hadirin. Bu, melahirkan gampang apa susah? Ada yang gampang. Kan aslinya susah melahirkan. Ada nggak bayi 3 kilo? Ada nggak 4 kilo? Tuh Binyamin 6 kilo. Samson tuh, Samson anak Betawi, begitu lahir udah bulu ketek udah numbuh. Kan kekuatannya bulu ketek tuh. Samson Betawi, begitu dikerok lemes dia. Kenapa melahirkan jadi mudah? Allah yang bikin mudah. Jadi kata Nabi, ini orang ibadahnya nggak banyak tapi suka memudahkan urusan. Kekurangan pada satu sisi ditutup dengan kelebihan pada sisi yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Orang yang beriman dengan akhlaknya yang mulia bisa menyamai derajat orang yang rajin bangun malam, bisa menyamai derajat orang yang rajin puasa sunnah. Dia jarang bangun malam, dia jarang puasa sunnah, tapi akhlaknya baik. Kata Nabi, akhlak yang baik bisa membuat seseorang bisa menyamai derajat orang yang rajin qiyamul lail, yang rajin puasa sunnah.
Dia jarang puasa sunnah, dia jarang qiyamul lail, tapi akhlaknya baik. Apa sih akhlak yang baik? Rendah hati, tawadu. Apaan akhlak yang buruk? Sombong. Ada nggak tuh? Nabi Muhammad orangnya tawadu. Nabi Muhammad orangnya rendah hati. Nabi tuh kalau bawa barang, nenteng barang nih, sahabat berebutan pengen bawain. Tapi Nabi orangnya tawadu. Kata Nabi, sahibus syai'i ahaqqu bi syai'ihi. Yang punya barang lebih pantas bawa sendiri barang yang dia punya. Illa ayyakuna dhaifan, kecuali dia lemah, nggak kuat, barangnya gede, dia berat. Fayu'inu alaihi akhuhul muslim, baru saudaranya ngapain? Bantuin. Selama bisa bawa sendiri, bawa sendiri. Jadi kalau Nabi mau barang sahabat pengen bawa, kata Nabi nggak usah, bawa sendiri aja gitu. Saya pernah tuh ada acara maulid Nabi, dikasih berkat gede banget, saya tenteng sendiri. Kata panitia, Ustadz saya bawain, enggak, saya bawa sendiri aja. Tawadu Pak Ustadz, gue takut ketukar, gue udah pengalaman kemarin. Gue tahu lu panitia lah, lu ganti, gue sendiri aja dah. Kata panitia, gue keren tawadu Ustadz, takut ketukar berkatnya. Jadi kata Nabi, ada orang yang akhlaknya baik, meskipun ibadahnya nggak banyak, dengan akhlak yang mulia bisa menyamai derajat orangnya rajin ibadah. Mohon maaf hadirin, ada orang pintar, mohon maaf ya, ada orang pintar hadirin, tapi akhlaknya nggak baik. Ada nggak tuh? Orang gedak juga kadang-kadang, mentang-mentang sekolahnya tinggi, dia sekolah lantai 13 hadirin, ya nggak tuh? Mentang-mentang sekolah tinggi belagu banget, ada nggak tuh? Ada nggak orang yang sombong Bu? Ada orang yang sombong. Anak kita nih, anak kita di sekolahan dia nggak juara 1, dia bukan juara 2, sekelas 30 orang, dia ranking 29, hampir terakhir. Anak kita nggak pinter, tapi anak kita akhlaknya baik. Kita orang tua senang nggak? Anak saya Pak Ustadz, meskipun dia nggak pinter, tapi akhlaknya Pak Ustadz. Kalau emaknya nyuruh ke warung, nggak pernah nolak deh Pak Ustadz. Kadang-kadang nggak disuruh ke warung sendirian, ya kan? Dijajan, gitu kan? Coba dah bapak kita nih Bu punya anak, subuh-subuh dia bangun, dia wudhu, jalan ke masjid, kita girang nggak tuh? Ya Allah ini anak walaupun dia gak pinter akhlaknya. Ada nggak anak yang pinter juara 1 ngelawan mulu? Ada nggak tuh? Anak saya pinter Pak Ustadz, cuman ngelawan mulu Pak Ustadz. Saya punya anak nakal Pak Ustadz. Suruh belajar dia main, suruh main dia belajar. Tuh anak saya Ustadz, gitu, suruh main aja dia Pak Haji, biar dia belajar. Maka yang paling benar Nabi Ibrahim doanya, Robbi habli minas sol, berikan aku anak yang soleh hadirin. Kenapa? Yang pintar belum tentu soleh. Kadang-kadang anaknya pintar, pegel banget orang tuanya, ada nggak tuh? Ya nggak, dibilangin ngelawan mulu, ya nggak. Maka kata Nabi, akhlak yang mulia bisa menyamai. Jadi kekurangan pada satu sisi tutup dengan kelebihan pada sisi yang lain. Contoh yang lain, hidup ini ada awalnya, ada akhirnya. Yang tidak bagus di awal, sempurnakan di akhir. Kalau tidak bagus pada awalnya, sempurnakanlah pada akhirnya. Ada ulama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Kalau kamu tidak bisa memberikan penyambutan yang terbaik, berikanlah perpisahan yang mengesankan. Kalau tidak bisa menyambut dengan baik, berikanlah perpisahan yang mengesankan. Ramadan datang, mungkin awal Ramadan kita tidak ibadah dengan sempurna, kita tidak ibadah dengan maksimal. Allah sediakan 10 malam yang terakhir agar kita beribadah yang banyak di bulan itu. Betul nggak? Kalau awalnya kurang, sempurnakan di mana? Di akhirnya. Contoh begini, kita punya teman dari daerah, dia belum pernah ke Jakarta. Kita pernah kerja mungkin di daerah mana gitu, di luar kota. Kita punya teman belum pernah ke Jakarta, dia nelpon, Pak Haji, Bang, saya mau ke Jakarta nih. Kapan lu mau ke Jakarta? Tanggal sekian, sekian, sekian. Mau ngapain di Jakarta? Mau jalan-jalan lebaran nih di Jakarta. Kita bilang, tanggal berapa ente ke Jakarta? Tanggal sekian, ane jemput di bandara. Gira gak dia?
Mau kemana di Jakarta? Mau jalan-jalan. Anak anterin ente ke Monas, ke Ancol, Taman Mini, Ragunan. Gua anterin. Dia gira nggak tuh? Sampai suatu hari pas dia ke Jakarta, tiba-tiba kita sibuk. Nggak sempet jemput di bandara. Kita janji padahal, kecewa nggak dia? Ngomong doang sebakul. Ya enggak. PHP, pemberi harapan palsu, jemput, nongol lo gak kagak. Dia sedih, dia kecewa nggak tuh? 7 hari seminggu dia keliling di Jakarta, kita juga nggak sempet nemenin. Tiba-tiba ada urusan yang nggak bisa ditinggal. Dia kesel nggak tuh? Kecewa nggak dia? Nutupin kekecewaan dia. Di hari terakhir dia di Jakarta, mau balik ke kampungnya. Apa yang kita lakukan? Hah? Beliin oleh-oleh. Apa lagi? Beliin tiket. Anterin naik pesawat, tadi naik pesawat tuh anterin. Sampai dia duduk, pasangin tuh seatbeltnya, cekrek, ambil oksigen, pasangin aja tuh, ya kan? Ajak makan di restoran yang mahal, ya nggak tuh? Ongkosin, beliin oleh-oleh, gira nggak dia? Ya Allah Pak Haji, repot-repot beli oleh-oleh, lo nggak mau? Saya demen banget Pak Haji, girang saya ini. Kira-kira kekecewaan dia ketutup ngadirin? Namanya strategi nutupin kekurangan di awal dengan kesempurnaan di akhir. Ada nggak orang dulunya nakal, nggak sembayang? Ada nggak? Sekarang hijrah, berubah. Ada nggak tuh? Dulu Pak Ustadz, saya sembayang johor hampir asar, sholat asar hampir maghrib. Dulu saya bolong-bolong Pak Ustadz sembayang. Sekarang berubah. Ada nggak Dirin? Sekarang nih belum ajan udah sembayang. Wah luar biasa. Yang orang, Masjid Al Muawana Dirin, ya nggak tuh? Sholat Jumat berangkat hari Kemis. Wah elah, ya kan? Dia udah berubah Pak Ustadz sekarang, udah berubah, ya nggak tuh? Ada nggak yang dulunya nakal sekarang berubah baik? Kan lagi ngetren sekarang orang-orang yang tatoan pada hijrah, ada nggak tuh? Ada tuh kakek-kakek, mungkin masa mudanya preman kali dia. Dia punya tato kobra. Jadi waktu masih muda, dia punya tato kobra di sini, kayak mau nyatek begini. Sekarang udah tua, berkeriput kayak cacing ini. Itu apaan Pak? Ini pada zamannya kobra Pak Ustadz. Dulu begini Pak Ustadz pada zamannya. Sekarang udah keriput kayak cacing rebahan gitu. Cacing lagi puasa gitu. Dulu pada zamannya kobra nih Pak Ustadz, begini kayak mau nyatek Pak Ustadz. Sekarang kan udah mulai keriput-keriput jadi kayak gitu. Kayak cacing selembar panas. Udah geletak begitu tuh. Ada nggak orang yang, sekarang banyak nih yang pada gini, Ustadz, ada orang nanya, saya mau sembahyang Pak Ustadz. Ya udah sembahyang aja. Badan saya banyak tatonya Pak Ustadz. Kan kalau tato zaman dulu kecil Dirin. Dulu kan tato kecil ya, paling gambar apa sih sini? Gambar bunga mawar, ada nggak nih? Tato 20 tahun nih bunga mawar, numbuh akar Dirin. Ini sampai berakar di sini, ya kan? Numbuh sampai ada akar tuh. Tato zaman sekarang gede nggak? Ada nggak tato selebar badan? Gambar dragon, ada nggak tuh? Gambar sawah, ada patani, ada sini. Sekarang hijrah, gimana Pak Ustadz? Ya udah sembahyang aja dah, semoga Allah mengampuni. Kalau kecil bisa dihapus, ya nggak Dirin? Gimana kalau gede? Dibeset Dirin kulitnya. Nah yang belum punya nggak usah, sekarang anak muda kan pada bikin tato, kecuali tato mainan dari Teh Sisri itu ke Teh Sisri. Ada hadiah tuh nanti kerok tuh, gambar robot-robotan ya. Gitu. Jadi saya ulangi, kalau awalnya dulu nggak baik, sekarang akhirnya kita sempurnakan. Namanya husnul khotimah, ya nggak tuh? Ya kan dalam sebuah hadis kata Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan yang pernah kamu lakukan dulu dengan perbuatan baik sekarang. Yang baik-baik sekarang nutupin yang jelek-jelek zaman dulu gitu. Orang berumah tangga, ada nggak Ustadz saya berumah tangga dulu berantem mulu Tat, sekarang mau udah nggak berantem lagi Tat? Ya nggak? Ada nggak Bu orang dulu berantem mulu berumah tangga, sekarang udah akur. Yang udah tua-tua masih berantem ada nggak? Ada tuh kakek nenek masih berantem aja, kakek-kakek sama nenek-nenek. Apa kata nenek? Pulangin saya, pulangin kemana? Ke rahmatullah, ya kan? Udah nggak ada rumahnya lu digusur, ya kan?
Bodoh amat, pulangin saya, pulangin. Pulangin kemana? Hah? Ya kan orang umumnya kan pengantin baru mesra ya. Tapi pengantin baru berantem ada nggak? Saya Tat sejak di pelaminan udah berantem Tat. Lagi jadi pengantin berebutan amplop, sini gue yang megang duitnya. Saya aja bang, gue aja sini, lu mau lu habis. Di pelaminan udah berantem, ada nggak tuh? Pengantin baru, walaupun sih biasanya pengantin baru mesra ya. Nih musim hujan kayak begini, gerimis-gerimis, pengantin baru naik motor, mesra nggak nih? Oh itu istrinya nih ngobrol melaki naik motor di sini di pundak suami gini, gini, ya, dipeluk gini, enggak. Pengantin baru, suami dipeluk, wah mesra banget hadirin, sampai nggak bisa napas tuh lakinya. Kalau pengantin lama, anak udah 3 naik motor gimana naik motor? Istri belum naik, motor jalan. Pas sampai rumah, lah mana dia bini gua? Terawih berdua, pulang sendiri. Lupa. Pengantin baru, mesra nggak tuh? Mesra ya nggak tuh? Musim hujan nih, kata bininya di belakang gerimis, bang belakang dingin bang. Peluk abang neng biar anget. Iya elah. Kalau pengantin lama nih anak udah 3 gerimis, bang belakang dingin bang, ngikut aja sih lu. Ya udah tahu gerimis lu bukan di rumah aja sih. Lu nggak boleh motor nyala sih main naik aja sih lu. Ada nggak begitu tuh? Mana orangnya di bawah pada bos nih? Pakai biji putih, yang mana ya? Putih semua nih bijinya. Kalau awalnya kurang, sempurnakan di akhirnya. Ada ulama mengatakan al-ibratu bikamalin nihayat la binaksil bidayat. Yang menjadi standar penilaian bukan kekurangan di awal tapi kesempurnaan di akhir. Penilaian adanya di awal apa di akhir? Di akhir. Walaupun awal Ramadan kita kurang, sempurnakan nih masih 15 hari hadirin. Ya enggak? Yang belum sempat ngasih makan orang berbuka puasa, kasih makan orang berbuka puasa. Pahalanya besar. Kalau awalnya kurang, sempurnakan di akhirnya, yang dilihat ujungnya. Jangan seperti orang makan rambutan seikat. Kita ke pasar beli rambutan seikat. Ada nggak yang merah? Rambutan. Ada nggak yang kuning? Ada nggak yang hijau? Biasanya yang kita makan duluan yang mana? Yang merah. Yang merah habis? Yang kuning. Yang kuning habis? Hijau. Sepet hadirin. Ya enggak? Yang bagus tuh kayak orang makan mie ayam, tuh makan mie ayam. Pakai sumpit, apanya dulu? Mie-nya dulu. Tinggal apanya terakhir tuh? Ayam sama kuah dah, taruh di meja, ngambil sendok kita. Pas balik itu mangkok dibenain sama abang yang mana? Mana dia mangkok gua? Taruh di bawah nih, durhaka banget ya abang dah. Gue mau uyup dipindahin nanti. Kita ambil malu. Jadi kalau awalnya kurang, sempurnakan di akhirnya. Sempurnakan di akhirnya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ahsin fima baqiya yaghfir laka ma madha. Sempurnakanlah yang tersisa, nutupin yang udah lewat. Orang jadi pejabat berapa tahun? 5 tahun. Udah jalan 3 tahun, kurang berapa tahun? Yang 2 tahun bagusin hadirin, nutupin yang udah lewat. Ya enggak, orang jadi pejabat berapa tahun nih, sekian tahun hadirin. Udah hadirin bagusin yang udah yang dia kan 5 tahun diangkat, udah lewat 3, tinggal 2 tahun, 2 tahun kerja yang benar hadirin. Jangan 2 tahun masih kurang masih mau naik lagi hadirin, ya enggak? Yang 2 tahun belum kelar, belum benar hadirin, ya kan tuh? Ya kan? Jadi sisa yang ada kerja yang benar, nutupin kekurangan yang udah lewat gitu. Ahsin fima baqiya yaghfir laka ma madha. Berbuat baiklah di waktu yang tersisa, nutupin kekurangan yang kemana? Ramadan, berapa hari Ramadan? 30 hari. Udah berapa hari lewat? 15. Berapa kurangnya? 15 lagi. Gunakan yang 15 dengan baik, nutupin 15 yang kemarin hadirin, gitu tuh. Kenapa Allah jadikan Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir? Buat mereka yang belum sempat maksimal di awal, maksimalkan di akhir. Tahu nggak pacuan kuda? Pacuan kuda, kuda kalau lari, pacuan kuda biasanya kuda paling cepat lari kapan? Pas mau finish hadirin.
Menjelang finish tuh kuda ngacir kuda, ya kan? Tebak-tebakan. Binatang apa yang pintar dagang? Jawabannya kuda. Kok kuda, Pak Ustadz? Kuda kalau jalan ketoprak, iya kan? Ya kan? Gimana kuda kalau jalan? Ketoprak. Ada nggak kuda jalan? Somai, nggak ada, hadirin. Iya nggak? Nggak ada hubungannya ya. Jadi itu pacuan kuda. Kuda paling cepat kapan larinya? Pas mau finish, hadirin, gitu tuh. Kalau awalnya nggak sempurna, awalnya kurang, sempurnakanlah di akhirnya. Namanya nutupin kekurangan. Apa kelebihan yang kita punya, nutupin kekurangan kita. Kayak orang dagang, meskipun kualitasnya kurang bagus, tapi kan harganya murah. Ya enggak? Meskipun harganya mahal, tapi kan kualitasnya bagus. Gitu dan itu, ya enggak? Meskipun begini, tapi kan dia begitu. Meskipun begitu, tapi dia begini gitu. Jangan begitu semua. Ya enggak? Ada begininya dikit, hadirin. Apa kelebihan yang kita punya? Kita nih, mohon maaf, kita banyak kekurangannya, hadirin. Ada mantu. Anak. Ada anak, ibunya sakit. Anak yang pertama bilang, udah nyak sakit, ongkosnya gua yang bayarin. Tapi kalau jaga rumah sakit gua nggak sempet, gua sibuk. Kata anak yang kedua, udah dah nyak gua yang jagain. Kalau duit gua kagak punya, cuman jagain gua bisa dah. Kata yang ketiga, gua duit kagak punya, waktu juga kagak punya. Cuman gua siap tenaga, pokoknya pakaiannya gua yang nyuciin. Rumahnya gua yang bersihin. Bagus nggak, hadirin? Dia nggak bisa begini tapi bisa begitu. Nggak bisa begitu tapi bisa begitu, hadirin. Ada mantu tuh, ya nggak? Suruh begini kagak bisa, suruh begitu kagak bisa. Ada nggak, hadirin? Ada arisan keluarga, kata mertua, lu yang jadi MC arisan. Saya MC nggak bisanya, saya megang mic geged saya, gemeteran. Kalau gitu lu mimpin tahlil, saya kagak apalnya tahlil. Lu doa dah, doa saya masih kurang-kurang, ya kan? Kalau gitu lu beresin karpet, saya kalau beres karpet miring-miringnya. Lu ngapain jadi mantu gua, bisa ngapain lu? Gini kagak bisa. Saya kalau makan bisanya, saya kalau makan. Ya. Jangan sampai jadi orang nggak bisa ngapa-ngapain, hadirin. Ada nggak tuh? Kalaupun nggak bisa begini, bisa begitu. Nggak bisa begitu, begini, hadirin. Ada yang cerita tuh mertua Pak Ustadz, saya punya menantu, bisa ngapain aja Pak Ustadz? Dia kayak MacGyver, tau nggak MacGyver? Dulu ada film di RCTI, MacGyver, teng neng 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 neng. Ingat ke dulu ya, tahun berapa tuh ya? 90-an ya. Film MacGyver tuh, ya kan? Mantu saya tat kayak MacGyver tat. Apa aja bisa. TV burak digebrak sama dia, bush, langsung bagus Pak Ustadz. Pintu kendor. Dia kalau main bawa obeng, bawa tang, bawa martil, dia kayak tukang Pak Ustadz, MacGyver banget dah, ya kan? Di tasnya ada apa aja dibenerin tuh pintu, ya kan? Jendela kendor dirapetin sama dia. Siapa pernah di kamar dia sampai nggak bisa keluar Pak Ustadz, dikunciin sama dia. Ya kan? Pokoknya dia bisa ngapain aja, hadirin. Itu menantu berguna nggak, hadirin? Begitu, hadirin. Jangan sampai suruh begini kagak bisa, apa dong? Yang, hadirin, apa kelebihan yang kita punya, nutupin kekurangan kita. Terakhir sebagai penutup, kalau kita belum pernah berbakti pada orang tua kita semasa mereka masih hidup, berbaktilah pada orang tua saat mereka udah meninggal. Ada anak, bapaknya masih ada, ibunya masih ada, belum berbakti sama orang tuanya. Ada nggak tuh? Ustadz, dulu waktu bapak saya ada, ibu saya ada, saya nakal tat, saya ngelawan sama orang tua saya. Pas orang tuanya nggak ada, ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada, baru sadar. Ada nggak, hadirin? Begitulah nikmat ya, kalau sudah tiada baru terasa. Kata Bang Haji Roma Irama tuh, kalau sudah tiada baru terasa. Judulnya Kehilangan tuh, album yang ke-7 kalau nggak salah tuh. Kalau sudah tiada baru terasa kehilangan ya. Ustadz, ibu saya udah almarhum, bapak saya udah almarhum. Dulu waktu masih hidup saya ngelawan mulu tat, sekarang baru pengen dah berbakti sama orang tua. Di zaman Nabi ada seorang anak muda ketemu Nabi, ya Rasulullah,
hal baqiya min birri abawaya syai'un abarru bihi ba'da mautih manabi. Ada nggak cara aku berbakti sama orang tua tapi ayahku udah meninggal, ibuku udah meninggal, ada nggak caranya berbakti? Qala, kata Nabi, na'am, iya ada. Ini hadis jadi jawaban buat orang yang tadi saya katakan waktu orang tuanya masih ada belum berbakti, udah nggak ada baru kepikiran. Hadirin, gimana caranya? Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima. As-salah maknanya doain. Doanya Allah, Allahumma ja'al quburahum raudhatan mir riyadil jannah. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Doain yang baik-baik. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Istighfar, mohon ampun kepada Allah buat orang tua kita. Sering-sering kita bilang sama-sama, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbighfirli, sama-sama, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Ya Allah, ampunilah orang tua saya, ampunilah kesalahannya. Begini hadirin, orang tua tuh dia tahu ini nggak boleh. Kadang-kadang dia tahu ini nggak boleh. Kadang-kadang dikerjain juga. Buat siapa tuh? Buat anak, betul nggak? Ya nggak Bu? Ibu-ibu kalau ngaji dibagiin kue kagak dimakan, diapain? Bawa pulang buat anaknya. Saya inget loh orang tua saya almarhumah emak saya kalau ngaji bawa selampe, bawa sapu tangan, buat ngelap keringet kalau gerah, ngipas-ngipas kalau panas, ya nggak tuh? Kadang-kadang pilak-pilak dikit tuh. Terakhir buat apa tuh selampe? Bungkus kue. Anaknya makan, mak asin banget mak. Udah nyampur sama upil gua. Udah nyampur sama keringet. Begitu sayangnya sama anak, ya nggak Bu? Bapak-bapak juga sama. Bapak-bapak nih kalau ada lagi keluar kota kerja, ada taman bermain, kolam renang, siapa yang dipikirin? Anak. Ini bapak yang bener ya, bapak yang normal nih, bapak yang bener. Kalau bapak yang PA mah kagak ya. Bapak yang gak normal. Kalau bapak yang gak bener sih pikiran, wah enak kalau buat cewek nih, kalau buat cewek. Kalau bapak yang bener mah anak yang dipikirin. Ya gak tuh? Jadi kadang-kadang orang tua dia tahu ini nggak boleh, dikerjain juga, ya nggak Bu? Lagi kondangan, lagi pesta, ada kue, enak-enak, siapa yang dipikirin? Anak, langak telinguk, pas sepi masukin tas dah, jeruk, anggur, apa ya? Itu tas jadi penuh gitu tuh, ya kan? Buat anak, ya nggak tuh? Maka yang kedua, doain orang tua kita, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ada tuh riwayat seorang di alam kubur mendapatkan kenikmatan, nikmat kubur. Dia bingung, min aina hadza, dari mana asal muasalnya ya Allah? Dikatakan kepada orang ini, waladuka istaghfarolaka. Anakmu di dunia selalu mengucapkan istighfar buat kamu. Tiap habis sholat, apalagi bulan Ramadan nih, sebut nama orang tua Allah, almarhumah ibuku, almarhum ayahku namanya ini, Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'afihim, doain. Yang ketiga caranya melaksanakan, melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Ibu kita almarhumah waktu masih hidup kalau bulan puasa suka ngantar makanan ke masjid. Bagus nggak tuh? Udah meninggal sekarang. Kita anaknya ngapain sekarang? Terusin hadirin. Bapak kita almarhum sempat ngomong sebelum meninggal. Ada nggak tuh? Itu ada duit di bank, ambil 10 juta, sumbangin ke masjid. Bagus nggak tuh? Anaknya dengar. Ngapain tuh anak? Laksanakan wasiat orang tua. Kan kadang-kadang anak ada juga yang ngumpetin tuh. Anakku, cuman memang sayang bapaknya ngomongnya pas meninggal. Anakku, itu tanah di Duren 3 jangan dijual. Tanah Pemda. Bukan tanah Baba. Iya Bu, tanah Pemda marah ntar gubernur, ya kan? Itu duit di bank, ambil 10 juta, sumbangin ke masjid. Udah Baba jikir Pak, jikir. Duit saya ngatur udah. Meninggal bapaknya dirin. Ngomong mau nyumbang. Orang masjid dengar, datang ke anaknya, dengar ayah kamu nyumbang ya 10 juta buat masjid. Oh enggak Pak Haji, bapak saya ngaco Pak Haji. Emang orang kalau mau meninggal suka ngaco Pak Haji ngomongnya.
Ya ini anak durhaka hadirin, ya nggak nih? Maunya lanjutkan tuh kebaikan. Yang keempat, nyambung silaturahim yang biasa disambung sama orang tua. Orang tua kalau lebaran ke sono kemari, ada nggak tuh? Sekarang udah meninggal, kita anaknya ngapain? Nyambung. Orang tua kita pas masih hidup ngaji di sono, ngaji di sini, ya hadirin. Hadir. Udah meninggal ayah kita anaknya ngapain? Nyambung. Ngaji sono, nerusin orang tua. Yang kelima, kata Nabi caranya yang terakhir dengan cara memuliakan teman-teman orang tua kita. Menghormati kawan-kawan almarhum ayah kita, almarhumah ibu kita. Teman-teman bapak, teman-teman ibu, kenal nggak kita? Kenal, biasanya mereka nggak kenal kita. Kita masih kecil. Kita kenal nggak dengan teman-teman bapak kita? Kenal hadirin. Hormatin, ada cerita sebagai penutup, anaknya Umar bin Khattab. Umar punya anak, namanya Abdullah bin Umar. Umar udah meninggal. Anaknya di kota Mekah ketemu orang tua dari kampung udah tua gitu. Begitu ketemu dihormatin, assalamualaikum. Dia punya sorban nih dikasih hadiah ke orang tua ini. Dia punya kendaraan diboncengin, dia naik onta. Maka temannya heran, hai Ibnu Umar, kok ente hormat banget sama orang tua itu? Dia orang kampung. Emang siapa dia? Kata Ibnu Umar, inna hadzal rajul kana wuddan li abi. Orang tua ini adalah kawan baik almarhum ayahku. Dan aku mengingat Nabi Muhammad pernah mengatakan termasuk cara berbakti dengan orang tua yang udah meninggal dengan cara ngapain? Menghormati kawan-kawan almarhum orang tua kita. Kalau ketemu di jalanan tegur, assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Lu siapa ya? Saya anaknya almarhum fulan, begitu hadirin tegur. Jangan kayak anak sekarang. Anak sekarang ketemu teman bapaknya ngapain? Ngumpet. Wah, teman bokap gua tuh gini ngumpet. Minggir-minggir gitu kan ya. Pokoknya samperin. Naik motor nih, neng. Assalamualaikum Pak Haji. Ah maaf, saya nggak manggil Gojek. Saya bukan Gojek Pak Haji. Saya Grab. Oh. Saya anaknya Fulan bin Fulan. Ayo Pak Haji, saya boncengin. Senang hadirin, ketemu di pasar, di warung, di toko, di mall lagi belanja. Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam Pak Haji. Lalu siapa ya? Saya anaknya almarhumah. Ya Allah, udah Pak Haji saya bayarin belanjaan. Dia gira nggak tuh? 3 troli hadirin. Jangan. Banyak amat Pak Haji, enggak mumpung ada yang bayarin katanya. Bangkrut kita. Samperin. Biasanya mereka nggak kenal kita ya nggak? Kita kenal nggak? Samperin, assalamualaikum Bu Haji, waalaikum tante, om, waalaikum Bu Haji. Lalu siapa ya? Saya anaknya almarhumah Fulanah binti. Kan ibu saya teman ibu. Ya Allah pas banget ibu kamu belum bayar arisan 3 kali. Jangan kabur. Bukan kali Bu Haji, bener lu mirip mukanya sini. Kata adalah salah lagi gua. Ya enggak. Jadi hadirin, kalau belum sempat berbakti pas mereka hidup, berbaktilah ketika mereka udah enggak ada. Yang kita omongin pagi hari ini, tutupilah kekurangan pada satu sisi dengan kelebihan. Allah jadikan Ramadan sebagai bulan penutup kekurangan kita di 11 bulan yang lain. 11 bulan kita jarang puasa, ya nggak hadirin? Ada nggak yang nggak pernah puasa sunnah? 11 bulan jarang ke masjid, jarang baca Quran, nggak puasa, jarang bangun malam, ya nggak hadirin? Ditutupin dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada puasanya, ada qiyamul lailnya, ada sahurnya, ada nggak baca Qurannya? Ada baca Qurannya, ada nggak infak dan sedekahnya? Semuanya digabungin di Ramadan. Ini bulan qiyamul lail, puasa, berzikir, baca Quran, berinfak, bersedekah. Mudah-mudahan waktu yang ada di Ramadan kita gunakan untuk nutupin kekurangan di 11 bulan yang lain. Ada orang tua hadirin di luar Ramadan nggak pernah makan bareng keluarganya, ada nggak? Nggak pernah makan bareng anaknya. Ramadan makan bareng, ya nggak hadirin? Makan bareng anaknya, berangkat ke masjid bareng keluarganya. Ini bulan Ramadan, bulan penutup kekurangan kita di 11 bulan yang lain. Mudah-mudahan kita gunakan dengan baik. Masih ada 15 hari yang tersisa, semoga maksimal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musiiina fatajawaz an sayyiatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha Allah bihusnil khatimah ya Allah biha biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu